Halo, Baris dan teman-teman sekalian. Nama aku Christopher Jeremy dan kali ini aku akan membahas tentang Ordo Yesuit. Sudah jelas kita tidak asing dengan istilah Yesuit. Kita bersekolah di sekolah Yesuit, memiliki kepala sekolah yang merupakan pater Yesuit. Kepamuan kita adalah seorang pater Yesuit dan kita juga memiliki frater Yesuit. Nah, di kesempatan kali ini aku akan membahas beberapa hal terkait Yesuit. Beberapanya adalah secara umum apa itu Yesuit, lalu sejarah singkatnya bagaimana, roh penggeraknya yang menurutku menjadi roh penggeraknya apa, karya apa saja yang menonjol di ordo ini, dan makna hidup apa yang aku ambil dari ordo ini. Nah, kita mulai dengan secara umum apa itu Yesuit. Sudah jelas seperti yang aku bilang, kita tidak asing dengan ordo ini atau istilah ini. Yesuit adalah sebuah ordo di dalam gereja Katolik Roma yang dikenal atas kedisiplinannya. Berdiri pada tahun 1534, didirikan oleh mahasiswa di Universitas Paris yang merupakan teman Ignatius Loyola dan Ignatiusnya sendiri, santo pelindung kita. Mereka memiliki sumpah, yaitu mereka akan bersumpah akan hidup miskin seperti di dalam Injil dan pergi mengemban perutusan di Yerusalem setelah selesai studi. Lalu mereka juga menyebut diri mereka sebagai Amigos and el Señor, atau yang dalam bahasa Indonesia itu berarti sahabat di dalam Tuhan. Itu adalah penjelasan umum apa itu Yesuit. Sekarang kita masuk ke sejarah singkatnya. Seperti yang aku bilang, Yesuit ini berdiri pada tahun 1534 pada tanggal 15 Agustus. Didirikan oleh Ignatius Loyola sendiri dan 6 sahabatnya, yaitu Franciscus Xaverius, Alfonso Salmeron, Diego Lainez, Nicolas Bobrila, Pierre Favre, dan Simão Rodrigues. Tujuan pendirian Yesuit ini adalah untuk mengemban pelayanan dan misi di Yerusalem, atau untuk pergi kemanapun tanpa bertanya dan menaati perintah Paus. Nah, kita lanjut ke maju beberapa tahun ke depan, yaitu ke tahun 1537, di mana Yesuit pergi ke Italia untuk meminta persetujuan atas ordo mereka ke Paus Paulus III, yang mana akhirnya mereka ditabiskan sebagai pastor di Venesia oleh Uskup Arbe. Nah, mereka memiliki sebuah rencana, yaitu rencana perjalanan ke Yerusalem. Namun rencana ini batal karena terjadinya kembali perang kaisar pada zaman itu. Nah, waktu itu mereka akan menetap di Italia dan mengabdikan diri dan menyebar agama Katolik dan juga bertugas amal di Italia. Nah, kita maju lagi ke Oktober 1538, di mana 3 anggota Yesuit, yaitu Favre, Lainez, dan Ignatius, pergi ke Roma untuk mendapatkan persetujuan Paus atas konstitusi ordo baru tersebut. Nah, pengajuan persetujuan ini mendapatkan banyak sekali laporan positif, sehingga Paus Paulus III memberikan pengakuan melalui piagam Bulla Kepausan Regimi Militantis Excelsiae. Ya, namun karena piagam ini, ordo Yesuit dibatasi maksimal 60 orang. Kita maju lagi ke tahun 1554, di mana Ignatius menulis sebuah konstitusi, yaitu sebuah konstitusi yang membuat Serikat Yesus menjadi organisasi dengan kepemimpinan tunggal dan menetapkan penyangkalan diri serta ketaatan total kepada Paus dan pimpinannya. Dan konstitusi ini juga memegang prinsip mereka sendiri, yaitu ad majorem Dei gloriam, prinsip kita yang pegang di sekolah kita Loyola, yang mana itu memiliki arti demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Nah, begitulah sejarah singkat Yesuit. Sekarang kita bergerak ke yang menjadi alasanku, roh penggerak ordo ini, yang membuat ordo ini masih ada sampai sekarang. Jujur aku untuk mencari bagian ini agak kesulitan karena aku tidak menemukan sama sekali. Jadi yang menjadi alasan pribadiku roh penggerak ordo ini adalah prinsip mereka sendiri, yaitu ad majorem Dei gloriam, yang mendorong mereka mewartakan kemuliaan Tuhan agar kemuliaannya menjadi lebih besar. Kenapa aku memilih prinsip ini? Karena ya sudah dijelaskan dalam artinya sendiri, yaitu demi kemuliaan Allah yang lebih besar.
Mereka rela melakukan apapun dan dalam keadaan apapun mereka akan mewartakan kemuliaan Allah agar kemuliaannya tersebar kemana-mana. Nah, sekarang kita lanjut ke karya-karya yang menonjol. Karya yang pertama dan karya yang paling jelas di ordo ini adalah sekolah Yesuit. Kita bersekolah di sekolah Yesuit dan sekolah Yesuit sudah ada beberapa di Indonesia, jadi tidak perlu penjelasan yang lebih lanjut. Dan karya yang kedua ini menonjol di era modern, di era awal modern, di mana Yesuit sering bertindak sebagai konfesor raja-raja pada zaman itu. Dan karya yang terakhir, karya ini juga berperan sangat penting di reformasi Katolik dan dalam berbagai misi-misi Katolik karena struktur mereka yang kendur. Nah, jadi karya-karya yang dimaksud sini adalah karya Yesusnya sendiri atau perutusan mereka ke manapun. Jadi poin yang terakhir adalah mereka berperan penting di reformasi Katolik karena dalam berbagai misi Katolik mereka bisa melakukan tugas apapun karena struktur mereka kendur. Jadi yang dimaksud di sini adalah Yesus ini memiliki anggota 60 orang. Nah, dalam 60 orang ini mereka bisa diutus kemanapun. Mereka diutus ke tempat A, mereka akan menetap di tempat A dan mewartakan kemuliaan Allah. Jadi itulah yang karena menonjol di ordo ini. Dan sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu makna hidup apa yang kau ambil. Nah, makna hidup yang aku ambil kurang lebih sama dengan prinsip mereka, yaitu ad majorem dei gloriam. Dan makna hidup yang kau ambil adalah jangan takut untuk mewartakan kemuliaan Allah. Kita berada di zaman sekarang, itu sudah zaman-zaman yang maju. Kita sudah memiliki berbagai cara untuk menyebarkan kemuliaan Allah. Nah, yang aku maksud di sini adalah kita sudah memiliki banyak privilege, kita sudah memiliki banyak teknologi, kita sudah memiliki banyak cara social connection kita banyak. Jadi jangan takut untuk mewartakan kemuliaan Allah dan beranilah keluar sana dan lakukanlah tugasmu. Sekian dari saya, terima kasih.